berjuang. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Untuk masa depan anak-anak bangsa. Untuk masa depan anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar.
Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan pada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang. Menatap lawak tiap murid yang belajar, memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Oke, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Mujib, Oke. Assalamualaikum Pak Mujib. Salam Bu Ina. Iya, terdengar ya Pak Gimana? suara saya. Ya, alhamdulillah jelas terdengar Bu. Terdengar jelas. Oke. Sudah ada 8 peserta ini ya. Iya, Pak Suhud sudah masuk juga ya. Ada Pak Edi. Iya. Pak
Mas Ibu Mas Rukiah ya. Siti, halo. Mas Suhud Rois, halo. Iya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Salam kabar Pak Pak Suhud? Suhud. Alhamdulillah, sehat. Iya, selamat datang Pak Suhud di Hulu Sungai Tengah secara Ya. virtual. Selamat datang secara virtual di Oke, Hulu Sungai makasih. Tengah Pak Suhud. Iya. Sudah ada peserta ya. Apakah akan bertambah lagi pesertanya? Nah, mungkin kawan-kawan ada yang masih sholat asar Bu, atau nanti mungkin menyusul bisa. Ini baru sholat asar di tempat Pak Suhud mungkin belum ya? Belum, sebentar lagi. Belum. Oh iya. Iya. Oke. Dimulai saja Sorry. Pak. Oke, boleh Brina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita pada hari ini kembali bertemu di Temu Pendidik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Rina Febriana, saya guru EPS di SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. Hari ini akan membersamai Bapak Ibu ya dalam Temu Pendidik Daerah pada topik menulis praktik baik. Praktik baik mudah dilakukan, tapi sulit untuk dituliskan. Bagaimana ya solusinya? Ya, pada Senin yang lalu saya ada membaca tulisan praktik baik teman guru kita ya mengenai praktik baiknya dan itu enak sekali dibaca. Sebenarnya kita sebagai guru setiap hari kerja tentu sudah memiliki pengalaman praktik baik di kelas kita ya. Tapi ketika kita akan merangkainya dalam bentuk tulisan, kok ngeblank gitu. Bagaimana ya merangkai tulisan agar tulisan itu menjadi enak dibaca, kemudian asik gitu dibaca. Nah, bagaimana ya kira-kira strateginya agar tulisan kita itu dapat dibaca dengan baik oleh pembaca kita gitu ya. Bersama kita telah hadir Bapak Suhud Rois, seorang guru penulis yang mana beliau sudah banyak memiliki bidang keahlian ya, baik dalam menulis, kemudian menyunting tulisan, pelatihan, dan beliau memiliki pengalaman bekerja di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, kemudian di SD Peradaban Insan Mulia, kemudian sebagai editor buku di Media Guru, sebagai pelatih kampus Guru Cikal, pendamping di beberapa pelatihan, narasumber di beberapa pelatihan dan seminar, kurator media ajar Kemdikbud, ketua Badan Etik Komunitas Guru Belajar Nusantara, sebagai instruktur di pendidikan guru penggerak, dan beliau sekarang ini bekerja di instansi SD Peradaban Insan Mulia Cimahi, Jawa Barat ya Bapak Suhud Rois. Oke, betul. Iya. Kemudian beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku. Ada 17 buku solo yang sudah diterbitkan dan juga 15 buku antologi. Luar biasa. Luar biasa sekali ya kita hari ini dapat ngobrol bareng bersama Bapak Suhud Rois. Bagaimana kalau kita langsung saja kepada Bapak Suhud Rois untuk memaparkan materinya ya? Oke, baik. Silakan Bapak Suhud Rois. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas tidak Bapak dan Ibu? Sangat jelas, sangat jelas Bapak. Kalau merdu mah pasti enggak gitu ya. Oke, terima kasih. Saya diundang Pak Mujib beberapa hari yang lalu untuk belajar bersama dengan guru-guru dari
HST gitu ya. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, saya akan langsung mulai saja ya. Jadi saya diminta untuk berbagi tentang pengalaman saya di dunia kepenulisan gitu ya. Oke, meskipun tadi temanya itu cukup menarik gitu ya. Melakukan praktik baik itu mudah gitu ya, tapi menuliskannya susah gitu. Kok saya sebaliknya gitu ya. Bagaimana ini, Jadi Pak? praktik baik itu susah. Oke, tapi ini menarik gitu ya. Apakah benar gitu ya? Untuk menuliskannya itu susah. Ya? Susahnya di mana gitu kan ya? Itu sebenarnya susahnya di mana? Saya minta izin untuk langsung share screen ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat teman-teman semuanya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah Oke, terlihat. jadi oke, ini judul nggak usah dibahas deh. Oke, mana? Oke, kita bisa menulis. Siapa yang tidak bisa menulis di ruangan ini? Bisa menulis kan ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi, kenapa kok susah menulis? Merangkainya itu, Pak. Merangkai. Iya, Merangkai apa, Ibu? merangkai kalimatnya agar dibaca itu bagus gitu. Itu bagus. Supaya nyambung dari awal sampai akhir. Oke. Apakah selama ini ketika menulis sesuatu tidak nyambung? Kadang-kadang terkendala kosakata yang kurang. Ini kira-kira kata-kata apa lagi yang perlu ditambahkan gitu, Pak? Kosakata. Oke, baik ya. Iya. Menulis semuanya bisa, sebenarnya bisa menulis gitu ya. Bisa. Semuanya bisa menulis. Tapi masalahnya adalah tadi ya, beberapa pertanyaan tadi. Bagaimana kemudian tulisan kita itu dipahami secara benar oleh pembaca kita, diartikan secara benar oleh pembaca kita, tidak bermakna ganda, tidak kemudian justru bertentangan dengan tujuan kita, tujuan komunikasi kita gitu ya. Apa yang ini kita komunikasikan atau gampang tujuan isi dari tulisan itu. Silakan coba kita lihat ini. Sering menemukan seperti ini, teman-teman? Sering menemukan tulisan seperti ini? Ada yang belum pernah menurut sebelumnya? Apa ini, Pak? Pernah, Pak. Belum terlihat ya? Terlihat, Pak. Biasanya di rumah makan. Di rumah makan. Oh, di mana lagi? Mana Oke, di ya? rumah makan ya. Pokoknya di Di rumah tempat-tempat yang makan. banyak orang gitu ya. Iya. Banyak orang di situ dalam waktu Terminal, cukup lama terminal. gitu ya. Apa tujuannya? Terminal. Tujuannya apa dipasang tulisan ini? Untuk memberitahu, Pak. Apa? Memberikan Memberitahu informasi. kepada siapa? Memberitahu kepada siapa? Kemudian supaya apa? Kepada pengamen, Pak. Supaya Supaya tidak meminta bayaran. tidak meminta bayaran. Oke. Baik, kita baca ya. Warning. Warning. Ngamen gratis. Artinya apa Bapak dan Ibu teman-teman semuanya? Ngamen gratis. Artinya apa? Bisa banyak arti. Ya, apa Bu Rina artinya? Ngamen gratis. Ngamen tidak boleh minta bayaran gitu, Pak. Kan biasanya kalau ngamen Oke. itu minta kan kita Oke. pokoknya minta sama pengamen gitu. Jadi Oke. kalau pengamen ngamen mau nyanyi di rumah makan misalnya, jadi nggak perlu minta bayaran. Oke, gitu. Sekarang Supaya gini. dia nggak ngamen di situ. Oke. Gila. Sekarang ibu di rumah makan gratis gitu ya. Berarti ibu perlu bayar nggak? Ibu perlu bayar nggak kalau makan gratis? Enggak. Enggak. Sekarang kalau ngamen gratis, yang ngamen perlu bayar nggak? Enggak. Iya. Ya. Jadi artinya apa? Ngamen gratis. Berarti ngamen boleh nggak? Artinya, menurut Boleh, saya, Pak, boleh. kalau mau ngamen silahkan di tempat. Iya boleh kan, makan gratis. Berarti kita makan nggak perlu bayar kan? Boleh kan makan? Bukan nggak boleh kan? Nah, Iya. di rumah makan gitu kan. Ngamen gratis. Berarti ngamen boleh nggak? Boleh. Boleh. Jangan berharap minta bayaran.
Oke. boleh mengamen di tempat itu. Boleh kan ya. Nah ini yang saya bilang tadi. Yang saya bilang satu contoh bahwa kita sering menemukan seperti ini gitu ya. Dianggap benar gitu. Tapi secara logika ini salah gitu. Secara logika salah. Tujuan Bapak, kita mengkomunikasikan itu nggak dapat. Kalau pengamennya sedikit mau berpikir, di debat itu. Dan nggak salah gitu, nggak salah karena memang disebutnya ngamen gratis, nggak perlu bayar. Kata pengamen di mana-mana, saya kalau ngamen itu nggak perlu bayar, memang gratis, saya ngamen di mana-mana. Oke ya, oke. Ada banyak yang seperti ini, teman-teman. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biasanya kita temukan di pintu masuk. Di pintu masuk. Ya, di kantor. Di kantor. Kantor ya. Oke. Supaya apa, teman-teman? Supaya tidak masuk. Supaya tidak masuk. Siap. Kalau tidak ada Supaya tidak urusannya, Kepentingan. Ya tidak berkepentingan. Oke. Berarti ruangan itu sifatnya bagaimana? Terbatas. Terbatas. Tidak untuk umum. Bukan. Terbatas. Yang boleh masuk itu terbatas atau bagaimana? hanya orang Apakah yang semua ada orang bisa masuk ke situ atau hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruangannya ada tulisannya? orang tertentu. Orang-orang tertentu. Bisa Orang-orang masuk. tertentu yang Bisa Ada masuk. kepentingan. Oke, baik. Sekarang misalkan di sekolah teman-teman ada ruangan yang tulisannya seperti ini nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Jangan ada. Jangan ada tulisan seperti ini. Misalkan ya. Tidak memberi Misalkan. semua. Misalkan Ruang ganti baju kan bisa diletakkan itu. tuh udah dijawab ada. Misalkan di sekolah kita ada tulisan seperti ini. Terus ada murid-murid kita masuk, main-main di situ. Dilarang nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak Apa boleh. nggak boleh? Kan tadi tidak Kan buat ada siswa. tulisannya. Tulisannya apa? Tidak, Pak. Itu tidak jelas tulisannya. Tidak buat siswa. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Bermain, kalau bermain sebuah kepentingan bukan? Bukan tempat Tergantung bermain, itu main. kepentingan. Tergantung tempatnya. Ya, Iya, kan tergantung maksud tempat. Tapi bermain di situ kan berkepentingan untuk Iya. bermain. Oke. Yang disebut berkepentingan itu seperti apa? Kan gitu kan? Nggak jelas, ada kan? keperluan, Jelas, Pak. Oke. mau bertanya, mau Mau apa? bertanya. Ada keperluan sesuatu yang krusial begitu. Oke. Iya. Mau bengong. Bengong itu sebuah kepentingan enggak? Enggak. Enggak. Sebuah kepentingan, saya mau bengong di sini, Pak, gitu. Saya berkepentingan untuk bengong. Gitu. Saya mau main-main di sini, Pak. Itu berkepentingan. Ini nggak jelas. Yang disebut berkepentingan itu seperti apa, gitu. Ini maksudnya hanya untuk orang-orang tertentu, tapi artinya adalah sebenarnya siapapun boleh masuk ke situ. Karena siapapun yang masuk pasti punya kepentingan. Bahkan pencuri pun yang masuk ke ruangan itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Dia mau nyuri, gitu. Enggak ya? Iya, Ya. Pak. Tapi kan biasanya ini kan iklan apa? Hal ini kan dipajang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi otomatis yang berkepentingan di sini maksudnya memang ada urusan yang ya artinya bagaimana ya Pak ya? Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi bahwa yang kita tulis atau pernyataan saya yang kita tulis itu bisa jadi sesuatu yang kita tulis bisa jadi bertentangan dengan tujuan kita. Gitu. Sesuatu yang kita tulis sebenarnya bertentangan dengan tujuan kita. Kenapa? Karena secara logika salah gitu ya. Logika salah. Oke, satu lagi. Oke ya. Itu. Memang yang tadi juga ngamen gratis itu sering kita jumpai dan kemudian orang berpersepsi bahwa yang ngamen akan dibayar gitu ya.
sama seperti ini juga. Ini, misalkan ini. Nah, ini kita sering temukan di toilet umum. Dilarang membuang sesuatu apapun Iya. bentuknya ke dalam kloset. Ya, kenapa? Boleh dipakai enggak? Kalau Boleh orang dipakai enggak itu, klosetnya? Nggak bisa dipakai, klosetnya nggak boleh Iya, dipakai. Enggak Pak. boleh Kalau- dipakai. kalau secara apa ya bahasa Indonesia, Hah? ya meskipun tidak bisa dibuang karena di Iya. situ dia bilang bentuk apapun. Iya. Ya tapi kalau orang umum pasti sudah tahu bahwa yang dimaksud dilarang di situ adalah tisu, Oke. korek api. Oke. Nah, sekarang apakah Ya. kita akan apakah kita akan terus dalam keadaan salah atau kita mencoba untuk Iya. memprediksi gitu ya? Iya, harus Ya, mencoba. kan seperti itu kan ya. Oke. Iya, iya. Ya, emang tiga tulisan yang saya pilih ini memang sengaja saya pilih ini memang umum seperti itu gitu. Saya tampilkan sebagai contoh bahwa saya mau menunjukkan kepada teman-teman bahwa menulis itu bukan sekedar menulis loh. Gitu. Menulis itu adalah aktivitas berpikir. Menulis adalah aktivitas berpikir. Jadi kita perlu memikirkan gitu ya, apakah tulisan kita ini secara arti, secara logika itu sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum, begitu ya. Ini Belum, Pak. Karena sesuatu itu kan orang masa harus berpikir kenapa nggak diganti membuang benda itu aja langsung. Bukan Oh, oke, sesuatu. oke. Sesuatu Ya, itu kan orang apa kalau langsung benda kan pasti berupa benda gitu, Pak. Oke, ya, terima kasih Bu. Iya, ini terlepas dari tiga tulisan tadi ya. Jadi maksud saya begini, Bu, saya menyampaikan contoh-contoh seperti ini untuk menunjukkan bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa menulis itu adalah aktivitas berpikir. Jadi ketika kita menulis, kita perlu kritis terhadap diri kita sendiri. Apakah yang kita tulis itu sudah sesuai dengan tujuan kita membuat tulisan itu, atau tadi saya bilang bisa disalahartikan atau dipersepsi lain, gitu ya. Atau mungkin orang punya celah untuk masuk ke tulisan kita gitu, untuk kalau ada kan tipe-tipe pembaca yang suka cari-cari kesalahan gitu kan ya, ada kan ya. Ada yang seperti itu gitu. Kita perlu perlu berlatih gitu ya, perlu membiasakan bahwa apa yang kita tulis gitu bisa jadi akan dipersepsi beda oleh orang lain, akan mempunyai makna yang berbeda, bisa jadi makna ganda, bisa jadi nanti makna yang lain gitu. Ini sudah terlepas dari ketiga tulisan ini ya. Itulah pentingnya teman-teman. Kalau tadi kita dengan kosakata gitu ya, bagaimana kita punya cukup kosakata yang mewakili gitu, yang bisa menggantikan sesuatu, gitu. Yang artinya bisa jadi lebih pas gitu. Nah, bagaimana kemudian pembendaraan kata kita itu bisa bertambah? Itu salah satunya adalah dengan membaca. Jadi membaca dengan menulis itu sebuah proses yang saling melengkapi gitu. Kita tidak akan cepat belajar menulis kalau diiringi dengan kebiasaan ataupun kebutuhan kita untuk membaca. Nah, sekarang kenapa kok guru itu harus menulis? Kayak yang biasanya ada tiga motivasi menulis itu ya. Yang pertama karena tulisan itu nanti bisa dijadikan sebagai salah satu poin untuk naik pangkat bagi yang PNS gitu ya. Apalagi kalau misalkan dibuat di media massa gitu, atau mungkin dalam bentuk buku yang beri ISBN misalkan.
Oke. Kemudian aspek ekonomi, pengen dapat penghasilan dari menulis. Dan yang ketiga untuk berbagi. Ketiga motivasi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita pengen menulis itu secara konsisten, menulis menjadi sebuah kebiasaan kita, gitu. Menulis menjadi sebuah mungkin keterampilan baru bagi kita. Yang paling kuat motivasinya itu adalah di yang ketiga, berbagi. Gitu. Jadi menulis untuk berbagi. Oke, kalau menulis untuk pangkat ya ketika misalkan sudah biasanya menulisnya ketika akan mengajukan kenaikan pangkat gitu ya. Kalau sudah nanti lewat lagi, nanti berapa tahun lagi baru nulis lagi gitu ya. Oke, sekali lagi itu nggak salah gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya untuk konsistensi menulis biasanya akan redup gitu ya. Kemudian aspek ekonomi, pengen dapat penghasilan. Setelah dapat penghasilan dari menulis, kemudian semangat menulisnya juga bisa jadi akan kendur gitu ya. Tapi ketika kita semangatnya untuk berbagi, ya kita ini akan lebih lama gitu, lebih long lasting gitulah ya. Motivasinya akan dalam jangka panjang itu biasanya bisa bertahan gitu ya untuk berbagi. Nah, keuntungannya juga kalau kita motivasinya berbagi bisa jadi awalnya kita memang mau berbagi, tapi kemudian kita juga bisa dapat penghasilan, tulisan kita bisa diajukan untuk poin untuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu ya. Nah, hal ini tentu akan jadi pilihan kita gitu ya. Jadi pilihan kita ketika menulis, gitu. Mau apakah sekedar untuk mendapatkan poin untuk kenaikan pangkat, apakah sekedar untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, mendapatkan pendapatan dari kemampuan atau keterampilan kita menulis, atau berbagi gitu ya. Kalau berbagi bisa dapat aspek yang ataupun motivasi yang kedua, aspek yang kedua bisa dapat aspek yang pertama gitu ya. Dan juga kalau berbagi berarti kan niatnya kita ibadah gitu kan ya. Itu pahalanya insya Allah akan terus mengalir kepada kita. Nah, terlepas dari tiga motivasi ini, kita ternyata gitu ya. Nah, tadi sudah diceritakan, sudah disampaikan bahwa melakukan praktek baik itu mudah gitu ya. Tapi menulisnya susah gitu. Artinya ada hambatan gitu ya. Nah, bagaimana kita mengalahkan hambatan-hambatan itu? Terus saja kita harus tahu dulu hambatan-hambatan untuk menulis itu apa sih? Biasanya yang saya temukan adalah ini. Merasa tidak berbakat. Ada yang merasa tidak berbakat menulis di sini? Ya Pak, ada Pak. Ada. Merasa tidak berbakat menulis. Oke. Ya. Bakat itu tidak akan bisa berarti apa-apa kalau tanpa latihan ini. Bakat tidak akan berarti apa-apa tanpa latihan. Ini akan berkembang gitu. Sedangkan konsistensi untuk berlatih itu akan bisa meningkatkan keterampilan. Jadi yang diperlukan untuk bisa menulis adalah proses latihan menulis gitu. Apakah tidak ada yang berbakat menulis? Ada gitu ya, ada yang berbakat menulis. Ada yang tidak berbakat menulis tapi bisa menulis gitu. Asal konsisten gitu. Nanti yang membedakan adalah ketika misalkan ada yang berbakat atau tidak dalam hal menulis, sama-sama menghasilkan tulisan, nanti kalau yang berbakat itu nanti pasti ya punya nilai lebih lah dari tulisannya gitu ya. Tapi bisa sama-sama bisa menulis asalkan mau konsisten berlatih. Jadi menulis itu soal keterampilan. Tapi tidak menafikan bahwa memang ada yang berbakat menulis. Yang kedua, merasa tidak punya waktu untuk menulis.
Kayaknya juga ini. Siapa yang merasa punya banyak waktu menulis di sini? Ada? Sedikit waktu. Sedikit waktu. Berapa Iya, waktunya menulis? Sedikit waktu ya. iya. Untuk konsen mau fokus ke menulis untuk sementara 2 tahun terakhir saya berusaha PTK saja sampai tidak berhasil. Oke. Iya. Oke. Waktunya untuk apa saja, Ibu? Kalau boleh tahu. Kalau saya di administrasi mengajar, karena saya kebetulan tertib administrasi, jadi setiap hari hanya memikirkan apa yang saya harus lakukan besok. Ya, dan pulang ke rumah pekerjaan ibu. Kalau Ibu ya. Sudah oke, ada yang baik. menunggu. Oke, baik. Ya, dan tidak ada orang lain, kebetulan cuma saya bertiga. Hmm. Jadi alhamdulillah masih konsen ke tugas negara. Oke. Iya. Oke, oke. Oke, ada lagi yang punya pengalaman tentang waktu gitu ya. Apakah waktu itu jadi sebuah kendala atau bukan enggak gitu? Atau Pak saya belum menulis dari sekarang juga jadi nggak tahu. Oke, baik. Kita sama ya. Sehari semalam itu kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Punya waktu 24 jam sama-sama bekerja, bahkan kita bekerja di bidang yang sama gitu ya. Kalau saya ada tambahan lagi gitu ya. Saya sebagai kalau di yayasan itu saya sebagai pembina yayasan. Ya kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan di KGBN, kegiatan mengedit buku di tempat saya bekerja, dan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Tapi saya usahakan membuat konten juga kayak Pak Mujib gitu. Oke, tapi saya usahakan ada waktu gitu ya, ada waktu untuk menulis gitu. Menyiapkan kegiatan pembelajaran tentu saja itu ya, karena saya juga ngajar gitu. Ngajar sampai 2:30 gitu, tiap hari. Tapi memang kalau saya kembali ke komitmen bahwa akan menulis setiap hari gitu ya. Ya entah itu 5 atau 10 menit gitu. Tapi tetap menulis di tengah-tengah kesibukan kita gitu. Di tengah capeknya kita gitu. Kalau saya waktu 5 sampai 10 menit itu masih bisa diluangkan lah gitu ya. Tidak perlu kemudian jadi sebuah tulisan gitu. Mungkin 2 atau 3 paragraf nggak apa-apa kalau bagi saya gitu ya. Yang penting nulis dulu gitu. Oke, jadi soal tidak ada waktu gitu, tidak ada waktu itu sebenarnya bagaimana kita yang pertama manage waktu kita, kemudian di sela-sela kesibukan kita menganggarkan waktu berapa menit gitu ya, sesuai dengan tingkat kesibukan kita setiap hari untuk menulis. Yang selanjutnya, hambatannya adalah merasa tidak bisa menulis. Ada yang punya hambatan seperti ini? Nggak ada ya? Semua bisa berarti ya? Oke, sip. Nah. Coret-coret. Oke. Ada sebuah kutipan yang sangat bagus, teman-teman. Mulailah menulis dengan tulisan yang jelek. Karena tulisan yang bagus itu adalah hasil dari kebiasaan. Jadi ketika kita menulis, kok tulisan saya seperti ini ya nggak apa-apa. Karena tidak ada penulis dimanapun gitu ya. Langsung menulis, di ketuk menulis langsung tulisannya bagus, nggak ada. Ya. Bahkan yang berbakat menulis pun pasti punya proses untuk bakatnya bisa terasa gitu. Tidak langsung kemudian tulisannya bagus. Oke. Ketika kita tahu tulisan kita nggak bagus, justru itulah kita harus bersyukur.
Artinya apa? Artinya kita merasa perlu belajar. Kalau kita, wah tulisan aku udah bagus banget nih, wah, udah. Itu kita kesempatan belajarnya kecil. Tapi kita tahu tulisan kita banyak kekurangannya, kita belajar. Yang nggak boleh itu adalah kita merasa, kita tahu bahwa tulisan kita banyak kekurangannya, kemudian tidak pede untuk membagikan tulisan itu. Nah, jangan gitu ya. Kalau kita menunggu sempurna, kapan kita sempurna? Nggak akan pernah bisa kita sempurna. Kalau kita mau berbagi, menunggu tulisan kita bagus, kapan kita akan berbaginya? Ya. Karena pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, ada kelemahan-kelemahannya, itu pasti. Jadi menulislah, tidak perlu bagus gitu ya. Yang penting ada yang ditulis gitu. Karena bagus itu adalah lahir dari proses gitu, dari proses. Kalau mungkin kemudian dibaca oleh orang lain, ada yang memberi masukan, kita harus bersyukur gitu. Oh, ternyata ada yang membaca tulisanku. Ya, kalau ada yang memberi masukan kepada kita, berarti tulisan kita kan ada yang dibaca, ada yang membaca kan ya. Kalau misalkan kita posting di media sosial, tidak ada yang komentari gitu kan. Ini ada yang baca nggak sih gitu ya. Tapi kalau ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih kritik, berarti tulisan kita dibaca, harusnya kita senang gitu. Senang karena tulisan kita dibaca, yang pertama. Senang karena ada yang peduli dengan kita gitu. Jangan takut untuk diberi masukan, dikasih umpan balik, atau bahkan dikritik sekalipun gitu. Itu adalah jalan yang dibukakan kepada kita untuk memperbaiki tulisan kita. Kalau nggak ada yang ngomentarin gitu kan, kita merasa tulisan kita baik-baik saja ya. Saya udah gitu. Tapi ketika ada yang komentar, bahkan komentar-komentar yang sebenarnya kurang sedap untuk kita baca gitu ya, itu disitulah kita diarahkan untuk belajar lagi. Yang keempat biasanya adalah tidak punya bahan. Ada yang merasa tidak punya bahan, mau nulis apa ya gitu, bingung. Ada teman-teman? Nggak ada. Oke, berarti semuanya punya bahan ya. Ada yang ditulis ya berarti ya. Oke, sip. Banyak yang tidak punya bahan itu. Padahal apa yang mau kita tulis itu banyak sekali. Nanti ada di slide berikutnya ya. Apa sih yang bisa kita tulis gitu? Apakah ada hambatan lain selain keempat itu? Ada lagi nggak teman-teman? Ada punya hambatan lain nggak? Nggak pede tadi, Pak. Nggak pede. Kenapa nggak pedenya, Ibu? Kayaknya sendiri aja nggak seneng baca tulisan sendiri. Saya loh ya, Pak, baca tulisan sendiri. Nggak ini gitu. Oke. Apa? Mata kuliah yang paling saya nggak suka itu writing, Pak. Writing. Tapi nggak pernah nggak lulus gitu. Saya tuh gitu. Jadi terlalu sederhana menurut saya. Oke, baik. Nah, itu saya sampaikan tadi, ketika kita tahu kelemahan tulisan kita, maka itu salah kita untuk belajar. Tapi jangan kemudian kita tidak mau mempublish tulisan kita. Publish saja. Siapa tahu tulisan kita itu sudah sangat luar biasa bagi orang lain. Gitu ya. Siapa tahu praktik baik yang sudah kita lakukan, meskipun kita menilainya sederhana, itu adalah jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman kita yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Kita nggak pernah tahu selama tulisan kita simpan. Dan ketika tulisan kita simpan, tidak akan berarti apa-apa. Apalagi di-delete gitu ya, dihapus gitu ya. Jangan. Tulisan yang menurut kita sejelek apapun gitu ya. Jangan dihapus. Biarkan gitu. Biarkan jadi jejak kita gitu ya. Kita tahu bahwa kita pernah mengalami proses seperti ini, perbaikannya seperti apa. Gitu. Hambatan yang lain ya, itu biasanya adalah ini. Oke. Tidak punya mood. Mau menulis tapi tidak punya mood. Bagaimana kemudian memunculkan mood untuk menulis? Memunculkan mood untuk menulis, itu ya kembali ke apa?
kembali ke motivasi menulisnya untuk apa. Kemudian punya nggak komitmen untuk belajar menulis gitu. Kalau komitmennya belum kuat, ya moodnya biasanya juga naik turun. Tapi ketika komitmennya kuat, biasanya moodnya itu stabil. Yang selanjutnya merasa kurang ilmu, bisa jadi kurang pede, kurang ilmu ya. Bukan hanya ilmu kepenulisan gitu ya, tapi ilmu yang lain. Artinya apa? Ketika kita merasa kurang ilmu, ya satu-satunya cara adalah terus belajar. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Iya, menarik sekali Pak Suhud. Ini Belum di selesai ya? kolom chat. belum selesai, tapi kalau misalkan mau diskusi. Ya, ini di kolom chat ada yang menulis ini tidak tahu harus bagaimana menulis, memulai dari mana. Nah, Oke, baik. bagaimana nih Pak Suhud? Oke, baik. Nanti ada di slide berikutnya. Oke, ada di slide berikutnya Pak Kaji. Oke. Saya belum lihat di kolom chat ada pertanyaan apa sih? Saya lihat dulu ya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Baru satu itu, Pak. Oh, baru satu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan dulu ya. Iya. Oke. Kemudian ya, apa yang harus ditulis gitu ya? Bagaimana memulainya? Itu kan berhubungan dengan ide ya. Bagaimana mendapatkan ide tulisan gitu. Sebenarnya ide tulisan itu saya sampaikan tadi sangat banyak gitu. Ide tulisan itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Kalau dalam konteks praktek baik berarti apa yang kita alami gitu ya, apa yang kita pikirkan, bisa jadi apa yang kita pikirkan, rasakan, dan alami ya dipraktekkan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks tulisan secara keseluruhan ya apa yang kita lihat bisa kita tulis, apa yang kita dengar kita tulis gitu. Pengalaman kita bisa kita tulis, apa yang kita rasakan bisa kita tulis, apa yang bahkan merupakan pikiran kita gitu bisa kita tulis, apapun itu bisa kita tulis. Pak, tapi kan saya pengen nulisnya tentang pendidikan. Oke, nggak apa-apa. Ketika misalkan pulang sekolah kehujanan, kita bisa menuliskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan hujan juga ya. Silakan sambung-sambungkan gitu kan. Gitu. Jadi tidak perlu rumit-rumit gitu. Tidak perlu kemudian harus yang kelihatannya bombastis dan sebagainya. Yang paling mudah itu adalah menulis sesuatu yang kita alami. Yang kita alami, yang kita dengarkan, pokoknya pengalaman kita lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menuliskan pengalaman, itu kita kayak bercerita gitu ya. Sama juga menuliskan praktik baik itu kita kayak bercerita, mudah gitu ya. Tidak perlu mengawang-awang kemana-mana gitu kan. Itu lebih mudah menuliskan pengalaman. Kemudian, ini bagaimana memulainya? Gitu, pertanyaannya. Bagaimana memulainya? Maka ada pertanyaan lagi untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika mulai menulis, apa sih yang teman-teman sering alami? Apa? Ketika mulai menulis, apa yang sering alami? Mentok. Bingung kata pertamanya. Apakah seperti itu? Oke. Apakah bingung ketika memulainya? Kalau bingung, Iya, Pak. Bingung, Pak. Bingung ya? Iya. Bingung apanya, Bu? Apa yang dibingungkan, Ibu? Mulai dari mana ya? Apa misalnya mau menulis praktik baik? Tadi katanya sudah berbagi mengajar dengan metode ini misalnya. Ya.
Terus mulainya dari mana ya gitu? Apa mulai dari masalahnya atau tadi keseruannya apa atau kendalanya gitu? Oke, baik. Maaf ya Pak, izin Cam, ini sampai santai masalahnya. Oh, nggak apa-apa. Saya juga lagi santai-santai. Ya, Santai-santai tadi gitu, pas nggak bangun apa-apa. tidur langsung udah jam 4 gitu langsung aja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Siap. Santai aja, Bu, ya. Oke, jadi bingung mau nulis apa. Nah, ini nanti berhubungan dengan tujuan kita ya, di sore hari ini ya, yaitu mengenalkan sebuah kerangka menulis praktek baik, yaitu ATAP ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada kenal ya, sudah pada kenal. Kalau biasa membaca surat kabar guru belajar SKGB, itu pasti sangat familiar dengan kerangka ini. Oke. Salah satunya bagaimana format menulisnya gitu. Urutannya seperti apa itu yang membuat bingung. Bisa jadi juga bingung itu karena tidak tahu apa yang ditulis gitu ya. Nah, supaya tidak bingung lagi ya bagaimana? Kita siapkan gitu apa yang kita tulis. Siapkan amunisinya. Amunisinya apa? Amunisinya adalah apa yang kita tulis. Ini yang mau kita tulis. Bahan-bahannya gitu. Kalau mau menulis praktek baik, misalkan tentang sebuah kegiatan belajar, praktek baik belajar gitu ya, praktek pembelajaran, ya kita siapkan gitu. Apa yang akan kita tuliskan. Oke, kemudian apakah ada dokumen-dokumen pendukungnya, misalkan foto atau apa gitu, gambar-gambar dan sebagainya yang perlu kita persiapkan. Kemudian setelah itu ya mulailah menulis. Oke, nah itu Pak masalahnya ketika mau menulis tidak bisa memulainya. Waduh, tidak bisa memulainya. Jadi bagaimana kalau tidak bisa memulainya? Susah tidak? Maka solusinya apa? Buatlah kerangka. Buatlah kerangka tulisan. Ada yang mengatakan menulis tidak pakai kerangka. Oke. Ya, oke. Pak ya ada Pak itu orang itu ada yang nulis langsung nulis saja dia. Begitu aja. Oke. Ada kerangkanya. Kerangkanya sudah ada di benak gitu kan ya. Kerangkanya sudah di benak, sudah membayangkan gitu ya. Mau menulis apa? Bagian pertama apa? Selanjutnya apa? Sudah ada di benak gitu. Kerangkanya ada di benak gitu. Tapi kalau misalkan kita belum terbiasa, ya buatlah kerangkanya gitu di kertas atau di laptop, di HP ataupun tablet gitu ya, buat kerangkanya. Seperti halnya ketika kalau kita pelajar mengarang gitu ya kepada murid-murid kita, ya buat kerangkanya dulu gitu. Kenapa kok perlu kerangka? Karena kerangka itu yang pertama keuntungannya ketika kerangka kita tahu alur tulisan kita akan seperti apa. Yang kedua, kita akan tahu apa yang perlu kita masukkan ke tulisan kita dan apa yang tidak perlu kita masukkan ke tulisan kita. Kenapa ini penting? Apa yang perlu dimasukkan atau apa yang tidak perlu dimasukkan? Karena ketika kita menulis, ketika kita membuat tulisan, tidak semua yang kita tahu itu kita tulis. Kalau tidak sesuai dengan yang kita bahas gitu. Akhirnya fokus gitu, tajam gitu, tulisannya tajam. Tapi kalau misalkan kita banyak menempelkan dengan tulisan informasi-informasi yang sebenarnya tidak penting, itu jadi tulisannya nggak fokus gitu. Jadi melebar kemana-mana gitu. Kenapa kok jangan tulisannya melebar kemana-mana? Pembacanya capek. Yang pertama, pembaca akan capek. Yang kedua, mengaburkan inti dari tulisan kita. Oke, jadi meskipun kita banyak ilmu, banyak tahu, tapi kalau itu tidak penting untuk kita tuliskan di tulisan kita yang itu, stop. Udah gitu ya. Yang penting saja itu.
Supaya apa? Supaya tulisan kita fokus. Supaya pembaca kita, tadi salah satunya, supaya enak tulisan kita enak membaca. Supaya pembaca kita enak membacanya. Tanya, Bapak Ibu. Bocor kayaknya ya. Oke. Itu fungsi kerangka. Ya, tadi saya ulangi ya, fungsi kerangka itu ada alurnya gitu ya. Kita sudah ada alurnya. Yang kedua mengarahkan kita gitu ya. Apa yang perlu kita masukkan ke tulisan kita, apa yang tidak perlu kita tuliskan, yang kita masukkan. Termasuk juga nanti kita mencari sumber-sumber yang kita perlukan itu dengan kerangka lebih mudah gitu ya. Karena tahu kita yang dibutuhkan apa sih gitu ya. Yang kita butuhkan apa. Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal kerangka, ini kalau di KGBN itu ada kita kenalkan dengan kerangka ATAP. Ya. Awal, tujuan, aksi, perubahan dan juga pelajaran gitu ya. Seperti itu, ATAP. Seperti hanya kalau diibaratkan ATAP itu adalah kita melakukan sebuah perjalanan gitu. Oh, ini kok nggak muncul ya? Sorry, maaf. Ini penjelasannya nggak muncul ya? Sebentar. Cuma A-nya, oh ada. Oke. Begini. Jadi sampai mana lupa. Oke, kita kenalkan dengan format atau kerangka ATAP. Itu awal, tantangan, aksi, perubahan. Ini seperti hanya diibaratkan bahwa kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Ada awalnya, ada tujuannya. Nah, tentu saja ketika kita melakukan sebuah perjalanan, gitu ada hambatan, gitu, ada tantangan harus kita lewati, gitu ya. Harus kita lewati. Supaya tantangan itu bisa terlewati, kita harus melakukan sebuah aksi, gitu ya. Nah, dari aksi itulah kemudian kita sampai di hal yang kita tuju, gitu. Kemudian kita juga mendapatkan pelajaran dari aksi tersebut. Sederhana seperti itu. Awal itu adalah bagian yang menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai guru dan juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Misalkan di bagian awal itu menceritakan bahwa saya ingin murid-murid di kelas saya itu punya perilaku disiplin positif misalkan. Ya, kita dengan disiplin positif. Awalnya seperti itu. Tantangannya ataupun hambatannya adalah ternyata murid-murid saya itu masih masih mengadakan motivasi ekstrinsik. Mereka harus dikasih dikasih iming-iming dulu baru melakukan sesuatu. Dan ini diperparah dengan misalkan kondisi di rumah juga rata-rata seperti itu. Semuanya orang tuanya memperlakukan misalkan kalau menyuruh sesuatu harus dikasih iming-iming dulu. Nanti dikasih hadiah ya, nanti dibeliin permennya dan sebagainya. Sehingga anak-anaknya gitu ya. Ketika tidak ada iming-iming itu tidak melakukan sesuatu. Motivasinya ekstrinsik semuanya itu salah satu sebuah tantangan. Ada tantangan di kondisi anak dan juga berhubungan dengan orang tua gitu di rumah gitu dengan pola pengasuhan di rumah. Kemudian aksi saya apa gitu. Kemudian supaya saya dapat mencapai tujuan supaya murid-murid saya punya disiplin positif, tapi dengan kondisi seperti tadi mereka masih kuat motivasi ekstrinsiknya, harus selalu dikasih iming-iming gitu kan ya, harus dikasih imbalan dan sebagainya. Orang tua melakukan pola pengasuhannya juga seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Misalkan, saya mulai misalkan dengan parenting dan seterusnya gitu ya. Ada parenting orang tua dan seterusnya. Itu aksi. Kemudian untuk muridnya diceritakan juga gitu.
Nah, dari aksi itu kemudian setelah beberapa saat berjalan, ternyata saya melihat ada perubahan gitu ya. Saya ada perubahan. Ternyata orang tua jadi paham misalkan pentingnya disiplin positif. Murid-murid juga mulai melakukan disiplin positif. Tidak harus kemudian selalu dikasih iming-iming, tapi sudah mulai sadar harus melakukan satu dan sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian sebuah awal, sebuah kondisi atau sebuah harapan yang sebenarnya pengen kita capai gitu. Kemudian ternyata kenyataannya ada hambatan, ada kondisi yang tidak ideal atau tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan sesuatu, melakukan usaha berupa kegiatan belajar gitu ya, berupa kegiatan belajar. Kemudian nanti kita lihat perubahannya apa dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari awal dari tahap A, T sampai A yang kedua gitu. Itu kerangka dari ATAP. Nah, secara keseluruhan ini adalah cerita ya. Bukan lagi ada seperti misalkan kita membuat PTK, ada apa ini enggak, tapi ini cerita aja. Cerita diawali dengan kondisi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan gitu. Nah, karena cerita, maka ada sudut pandang. Sudut pandangnya adalah orang pertama, yaitu aku atau saya. Ya, terserah mau pakai aku boleh, mau pakai saya boleh gitu. Bukan guru, murid bukan, ya, tapi aku saya gitu ya. Kemudian karena ini berupa cerita, boleh juga dibumbui dengan terutama di bagian aksi ya, dibumbui dengan dialog-dialog boleh gitu ya. Dibumbui dengan dialog-dialog boleh. Misalkan supaya lebih kuat kesannya gitu ya, lebih masuk gitu kan. Biasanya kalau ada cerita itu ada dialog itu lebih enak gitu. Jadi ini mengalir sifatnya kalau kita menulis dengan pola ATAP ini baik untuk SKGB ataupun untuk misalkan untuk temu pendidik Nusantara dan sebagainya gitu kan, biasanya kan dimintanya polanya ATAP. Ya bercerita aja ya, bukan seperti kita membuat tadi saya sampaikan PTK ataupun karya ilmiah yang lain gitu. Perlu misalkan menurut pembahasan teori tidak gitu ya. Kalaupun ada teori boleh gitu, tapi mungkin cuma satu dan penguatan saja, bukan menurut ini halaman sekian, tidak perlu gitu ya. Tapi bagaimana kita menyampaikan cukup bahwa ada ahli yang menyatakan seperti ini gitu ya, untuk menguatkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi ini pola ATAP ini urutannya seperti ini ya teman-teman. Urutannya dari awal tantangan, aksi, perubahan. Tidak kemudian bisa balik-balik. Tapi kalau kita untuk kepentingan kita sendiri mau dibolak-balik nggak apa-apa. Tapi untuk misalkan untuk di SKGB itu tetap ATAP. Oke, Pak Edi silakan, sudah raise hand. Saya kembalikan ke Bu Rina dulu, silakan Bu Rina. Atau nggak ada? Ya, Pak. Langsung saja Pak Edi. Oke, silakan. Silakan Pak Edi. Jadi tidak Pak Vincent ya, Pak. Salah. Yes. Halo. Terima kasih Pak Zulkarnain. Suara saya kah? Nggak terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Ya, silakan. Halo. Halo, Ya. sudah terdengar. Oke. Oke, terima kasih. Ini Pak Suhud, tadi saya dengarkan ilustrasi memulai. Kalau saya punya pengalaman seperti itu, jadi
akan ke internet, setting internet, kemudian saya copy, kemudian baru saya modif, saya ATM di situ, saya sambung-sambungkan. Nah, kalau cara seperti itu seperti apa menurut Pak Sud, Pak? Terima kasih dulu, itu dulu. Oke, baik. Bagaimana kemudian kalau tulisan kita kopas dari internet gitu? Oke, baik. Yang penting kita yang jelas punya kerangkanya dulu. Kita mau nulis tentang apa? Ketika kita nyari sumber gitu ya, oke, kopas apa? Tapi jangan dikopas, jangan dikopas. Tapi kita parafrase. Oke, apa maknanya sama, tapi kita bangun kalimatnya berbeda gitu ya. Bukan cuma diganti katanya akan jadi mau, bukan hanya seperti itu, tapi memang bangunan kalimatnya kita ganti gitu. Bukan kata-katanya kita ganti dengan sinonimnya, bukan gitu. Parafrase itu seperti itu. Jadi maknanya sama gitu ya, maknanya sama, pesannya sama, tapi kita kemas dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu sebuah kode etik lah gitu ya, kode etik ketika kita mengambil sebuah tulisan, mengambil sumber dari manapun gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalau kita tuliskan apa adanya, ya itu harus disebutkan bahwa itu dikutip apa adanya gitu ya, dikutip dari apa adanya dari ini. Tapi kemudian kalau itu jadi sebuah tulisan berupa kutipan-kutipan yang kita sambungkan, itu nggak enak gitu, nggak enak. Karena apa? Karena pasti tulisan tiap gaya tulisan tiap orang itu akan berbeda. Ketika kita kemudian kemudian disambungkan dengan di sini gitu ya, itu nggak enak. Kita baca pasti nggak enak. Dan bagi orang yang terbiasa itu tahu bahwa ini pasti dari Kompas gitu. Karena saya sering menemukan seperti itu. Bisa dengan cepat mengidentifikasi walaupun tidak pakai Turnitin gitu ya. Ini pasti Kompasan ya. Itu terlihat gitu ya, terlihat ketika gaya tulisannya itu nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung dengan bagian tulisan yang lain. Jadi oke, nggak masalah kita mengambil ilmu dari siapapun gitu ya. Tapi kemudian kita parafrase, sekali lagi diparafrase, yaitu bangunan kalimatnya itu diganti, bukan kata-katanya dicari sinonimnya, bukan. Tapi bangunan kalimatnya sendiri diganti, apakah dibalik, susunannya dan sebagainya. Seperti itu Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Sud. Oke, apakah ada lagi? Waktu kita 2 menit ya Ibu ya, Bu Rina ya. Iya. Kita buka dengan sesi tanya jawab ya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nyalakan mic-nya atau videonya, boleh. Atau di kolom chat juga boleh. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya dulu, Pak Sud. Bagaimana ya caranya agar ketika kita menyusun kalimatnya itu tidak berulang-ulang. Seringkali kendalanya kalau bagi saya itu kalimat itu terulang. Padahal itu sudah ada di awal atau sudah ada di tengah, kok ternyata di akhir itu lagi kalimatnya. Nah, bagaimana ya caranya agar tidak terulang? Bagaimana supaya kata ya, bukan kalimat, kata atau kalimat? Bisa kata, bisa kalimat. Oke. Dua-duanya. Ya. Ketika sebuah kata itu diulang-ulang memang tidak enak dibacanya gitu ya. Ya, oke. Yang pertama adalah bisa nggak kata itu diganti dengan kata yang lain. Yang kedua, yang pertama bisa nggak kata itu dibuang? Dihilangkan bisa nggak gitu? Itu berhubungan dengan bagaimana nanti kita belajar membuat kalimat yang efektif gitu. Ya. Jadi tapi melakukan ini jangan ketika proses menulis. Itu termasuk proses swasunting gitu ya. Swasunting kita menyunting tulisan kita sendiri. Ketika kita sudah selesai, tulisan kita sudah selesai, kita endapkan dulu gitu ya, endapkan dulu sampai kita fresh gitu ya. Ketika sudah fresh, sudah siap untuk menyunting tulisan, kita sunting tulisan kita baca lagi. Kata-kata yang tidak perlu coret. Hilangkan kata-kata yang perlu. Kalimat yang bisa digabungkan tapi masih pendek dan pendek nggak panjang gitu, gabungkan gitu. Kalimat yang terlalu panjang potong jadi beberapa kalimat gitu.
Bisa jadi seperti itu. Tapi kalimat itu jangan panjang-panjang gitu. Kalimat yang panjang, kalau sebuah kalimat lebih dari 12 kata itu sudah panjang gitu. Kalimat itu 12 kata itu sudah kategori panjang. Yang 8 sampai 10 itu ideal gitulah. Walaupun lebih dari itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalimat yang bukan kalimat yang mengambang gitu ya. Kalimat yang memang berarti gitu. Oke, jadi di swastunting sendiri, tapi swastunting itu bukan ketika kita sedang menulis, jangan menulis aja gitu sampai selesai. Setelah itu kita obrak-abrik sendiri tulisan kita baca. Kalau soal banyak kata-kata yang diulang, coret kata-kata yang nggak perlu. Ya, coret aja kan, hilangkan kata-kata yang nggak perlu. Kalau menulisnya di laptop atau di komputer, buat salinannya. Jadi ketika swastunting buat salinannya. Supaya apa? Supaya kita tahu awal tulisan kita seperti apa. Bisa jadi ini kita sunting, banyak yang kita hapus gitu ya. Ternyata kok jadi beda gitu. Kita akan balik ke master tulisan kita. Jadi untuk swastunting, ketika kita menyunting tulisan kita, itu adalah duplikat dari tulisan masternya. Seperti itu. Oke, itu sih kalau soal kata-kata ataupun kalimat yang diulang. Seperti itu, Bu Rina. Ya, baik, terima kasih Pak Sobat. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, raise hand atau menuliskan di kolom chat boleh. Ya, Ibu Sri Mujayati ya, Ibu Sri. Iya. Ya, halo Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Mbak Suhud, maaf kamera off kamera. Iya, tidak apa-apa. Gini kan saya ini kesulitannya tuh kalau sebenarnya saya tuh ingin menulis artikel, tapi kebanyakan artikel yang saya baca tuh selalu ada kutipan kayak kutipan ahli kayak itu ya. Nah, apakah setiap artikel itu harus ada kutipan? Boleh nggak semisal kita menulis suatu artikel tanpa kutipan dari ahli? Dan sebenarnya menulis artikel itu seperti apa sih baiknya? Artikel yang dimaksud apa, Bu Sri? Ya, kolom. Kan ada kolom, ada feature, ada mana artikel misalkan apa? Di surat kabar gitu. Bisa juga, atau kalau kita kayak punya opini kan seperti itu. Kan biasanya kalau opini biasanya menanggapi tentang suatu peristiwa, kemudian ada kutipan dari siapa kayak itu. Kalau semisal nggak ada kutipan itu bisa nggak? Kadang saya ingin menulis ini tapi ini harus ada kutipan, terus saya harus cari kemana kata kutipan yang sesuai dengan tulisan saya ini kayak itu. Oke, baik. Kalau kutipan pendapat gitu ya. Kalau opini sebenarnya nggak perlu. Kalau kita nulis opini nggak perlu kutipan juga nggak apa-apa, karena opini kan pendapat kita gitu. Tapi kita pengen pendapat kita dikuatkan dengan pendapat orang lain gitu ya nggak apa-apa juga gitu kan ya. Jadi sebenarnya kutipan ataupun pendapat dari orang itu bisa perlu, bisa enggak juga gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi nggak perlu kemudian semua tulisan kita harus ada pendapat dari orang ini. Ya enggak, tulisan kita misalkan kita bercerita tentang praktik baik kita di kelas gitu. Yang nggak perlu ada pendapat orang lain juga nggak masalah gitu. Karena ini adalah kita berbagi apa yang kita lakukan di kelas gitu. Bukan kemudian sedang membahas tentang bukan sedang membahas tentang sebuah metode, bukan gitu, tapi kita bercerita apa yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan tulisan kita membahas tentang sebuah metode, bisa jadi perlu pendapat kajian teori dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bercerita, ini kan aku gitu ya, aku tadi minggu kemarin tuh saya di kelas seperti ini, dan ya kita bercerita apa yang kita di kelas gitu kan. Jadi nggak perlu ya bisa, menurut saya nggak perlu harus ada pendapat yang menguatkan bahwa yang kita lakukan benar. Tapi kalau kita merasa lebih pede ketika itu ya nggak apa-apa, nggak salah juga gitu. Misalkan kayak ini ya,
sekarang kan lagi marak kayak permainan TikTok. Kita ingin membuat tulisan tentang TikTok. Kan mungkin terkadang saya mau nulis ini tuh kayaknya kalau ada tulisan ahli yang bisa menguatkan tulisan saya seperti kayak manfaat TikTok kayak kok TikTok apa lato-lato. Ya itu kok TikTok. Lato-lato. Lah kayak itu kan mesti pengennya tuh ada pendapat tentang seseorang yang bisa quote kayak itu. Oke, sebenarnya kalau kita pengen seperti itu, Ibu, sebenarnya kita browsing itu cukup banyak, Bu, ya. Misalkan browsing gitu ya. Nah, itu juga kalimat-kalimat yang viral di kalimat ya, saya bukan kalimat-kalimat yang teratas di bagian googling yang ya, kalau kita googling kan biasanya ada judul-judul yang paling atas gitu ya. Yang atas itu kan biasanya yang paling banyak diakses orang ya. Judulnya. Nah, kita bisa memakai kalimat-kalimat itu gitu untuk menarik perhatian pembaca, misalkan di awal, bukan jadi judul kita tapi di awal gitu ya. Misalkan tentang manfaat atau bahaya lato-lato, kita ketikkan aja misalkan manfaat lato-lato. Itu di bagian atas itu judul-judul apa sih yang sedang banyak dicari gitu, yang banyak dibaca. Nah, itu bisa jadi nanti bagian awal tulisan kita, lead namanya ya, bagian awal tulisan kita memakai kalimatnya memakai judul itu gitu. Betul bukan judul tulisan kita gitu. Itu salah satu triknya untuk menarik pembaca gitu. Menarik pembaca, terus kita juga apa ya? Ada hitungannya, ada kayak inspirasi kayak itu kan bisa juga ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Sri. Ini ada lagi pertanyaan Pak Sohot dari Pak Aji Jatmiko. Bagaimana cara menghilangkan mental writing block saat menulis? Oke, writing block ya. Menulis tiba-tiba hilang ininya. Ngeblank aja gitu ya. Oke, kalau kita ngeblank, berhentilah dulu. Jangan dipaksain nulis kalau ngeblank. Berhenti, tapi jangan berhentinya seminggu. berhenti aja sampai suasana kita enak gitu. Mungkin bisa dalam hitungan menit, bisa dalam hitungan jam gitu. Tenang gitu ya. Jangan jadikan menulis itu sebagai sebuah beban atau dikejar-kejar target gitu ya. Pokoknya aku menulis harus sehari harus 5 halaman dan sebagainya gitu ya. Itu jadi beban. Ketika beban itu nanti kemungkinan mental kita writing block gitu ya. Jadi tiba-tiba ngeblank itu akan muncul. Jadi selain rehat dulu gitu ya, biasanya kita kembali ke tujuan kita menulis tadi ya. Motivasi menulisnya untuk apa? Gitu. Itu kalau saya ya, motivasi menulisnya untuk apa? Itu ketika saya bertanya kepada diri saya sendiri, itu biasanya akan jadi booster gitu ya. Jadi pembangkit, penambah motivasi gitu. Bisa juga dengan apa? Dengan mencari sumber gitu ya. Mencari sumber atau membaca literatur yang berhubungan dengan apa yang sedang kita tulis. Nah, di situ itu pengalaman saya juga gitu. Nanti akan mendapatkan inspirasi pencerahan dari apa yang bisa menjawab gitu ya, yang bisa menjawab ataupun mengarahkan kita gitu, sehingga ada ide untuk dituliskan kembali. Tapi jadi ketika mengalami mental block, ya tenang aja gitu ya, tenang. Kemudian jangan berpikir mengalami mental block, aduh aku nggak bisa menulis, itu memperparah ya, memperparah. Tapi bagaimana kita tenang, oke, mungkin perlu istirahat atau mungkin perlu mencari sumber dan sebagainya. Tapi yang jelas mental block itu dialami oleh siapapun, bahkan oleh penulis-penulis yang sudah top pun pasti pernah mengalami mental block. Bukan hanya ketika awal-awal ya, ketika dia sudah jadi penulis top pun pasti akan ada saat-saat seperti itu. Berarti Pak Suhut pernah mengalami writing block ini ya? Iya,
Iya, iya. Jangan kan saya gitu ya, jadi yang yang belum apa-apa. Dan saya bilang penulis top pun pasti ya bukan pada masa ketika masih merangkak jadi penulis pemula ya. Mereka jadi yang sudah top pun pasti ada gitu. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Karena tidak ada penulis yang sempurna. Oke. Cara untuk mengimbang, maaf lagi Iya, Pak. silakan. Iya, boleh Ibu Sri, silakan. Bagaimana caranya untuk biar apa yuk? Terkadang kan ilham. Ilham. Iya, terkadang kita kan pengen nulis tapi apa yang saya tulis tadi ya seperti yang jelaskan di awal tadi. Atau terkadang kita dapat ilham, terus pas kita ingin nulis tadi mau nulis apa ya? Kayak itu juga. Nah, gimana caranya mencari ilham supaya kita tidak kehilangan ilham? Ya, carilah ilham, tanyakan kepada ibunya. Bu, ilham kemana Ibu? Lagi main lato-lato. Inspirasi. Ya. Nah, oke. Nah, itu pentingnya kita mengikat ide gitu. Kalau saya dulu sekarang sudah jarang. Kalau udah lulus menyediakan buku kecil gitu. Nah, kebetulan ada buku kecil gitu yang saya bawa kemana-mana. Saya bawa kemana-mana. Ya tulis aja idenya, cuman jalan sini ya. Pengen, oh ya tadi kebayang apa ya tadi? Tulis aja tuh. Mau menulis tentang apa? Tulis aja. Cuman itu aja dulu. Nggak panjang-panjang, cuman itu saja gitu. Jadi ketika kehabisan ide, itu saya suka lihat-lihat dulu pernah mau nulis tentang apa ya gitu. Ya. Baru kemudian terpancing ya dengan lihat tulisan itu ya. Iya. Gitu sih Kak. Itu yang dulu sering saya lakukan untuk karena saya orangnya pelupa banget gitu ya. Saya sangat pelupa. Tapi gitu. tulisan Bapak banyak banget sih dia. Saya orangnya banyak pelupa sehingga kalau punya sesuatu ide itu ditulis aja dulu, bukan buat tulisan tapi idenya mau apa itu ditulis dulu. Kadang-kadang beberapa tahun kemudian baru kebuka lagi. Kemudian ide dari mana itu idenya saya sampaikan tadi. Ide itu bisa dari mana saja gitu. Ya dari mana aja gitu. Bahkan yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu bisa jadi sebuah ide tulisan. Iya. Oke. Thank you. Sama-sama, Bu. Asik ya. Baik Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin bertanya? Oh, Pak Aji. Apakah mental block itu bisa dipengaruhi oleh suasana mood hati kita pada saat kita sedang menulis? Misal kita bahagia, kita lebih mudah menulis atau sebaliknya. Oke, baik. Saya sampaikan tadi ya, menulis itu aktivitas berpikir. Menulis itu aktivitas berpikir. Ya, jadi jawabannya apakah kalau suasana hati kita bahagia, itu kita bisa menulis sama dengan itu. Apakah ketika kita bahagia, kita bisa berpikir lebih baik atau seperti apa? Gitu kan ya. Kalau yang saya tahu kan emosi kita itu kan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kita. Tapi kita kesel pun kita bisa menulis gitu. Menulis kesel. Daripada kita kesel gitu ya, kesel nulis di status gitu ya. Mendingan kita tulis aja gitu ya, tulis aja di HP kita gitu ya, di Word gitu ya, atau ya yang nggak kita posting kemana-mana dulu lah gitu ya. Karena kalau kesel kan biasanya isinya negatif gitu ya. Ya kita tulis aja. Semua emosi baik itu kesel, baik itu bahagia, itu kalau kita tuliskan itu akan lancar biasanya. Oh, lagi kesel coba, terus tentang kekesalan kita lancar pasti. Lancar gitu ya. Tapi nanti tapi jangan dipublish dulu ya, diendapkan dulu gitu, diendapkan dulu. Setelah tenang kita baca lagi gitu ya. Ini perlu nggak ya gitu ya. Dari tulisan ini bisa belajar apa ya gitu. Bisa dikembangkan jadi apa ya gitu.
pelajaran apa ya tadi? Pelajaran apa yang bisa saya ambil ya dari kejadian ini? Tambahkan ke tulisan kita. Nanti akan seperti apa gitu. Nah, ketika sudah layak dibaca, tidak lagi terlihat emosional gitu ya baru kita publish gitu. Jadi sebenarnya emosi apapun, kalau kita menulisnya tentang emosi yang kita rasakan ya, tapi kalau misalkan kita sedang marah gitu, sedang kesal, tapi kita menuliskan yang lain, ya susah gitu ya, susah karena pikiran kita dikuasai oleh hati kita gitu kan ya. Dan sangat dipengaruhi oleh hati kita gitu. Jadi tenangkan dulu, netralkan dulu. Kalau kita sedang menulis hal yang lain, bukan tentang apa yang kita rasakan, gitu. Netralkan dulu. Jadi menulis dalam keadaan suasana yang apa? Kalau gelombang itu gelombang apa ya? Alfa atau beta yang netral itu. Saya jadi lupa. Ya begitulah gitu ya. Bisa menambahkan Bapak? Boleh silakan. Kadek cuma komen, bukan menjawab. Untuk Pak Haji Jatmiko, biasanya sih kalau mood itu yang mempengaruhi jenis tulisan kita. Kalau kita lebih happy, mungkin untuk tulisan kayak ilmiah itu bagus hasilnya. Tapi kalau kita lagi sedih atau mood kita lagi bad, itu biasanya tercipta malah itu tulisan-tulisan pujangga, Pak Ai. Soalnya tulisan pujangga biasanya hadir dari hati yang sedang gundah gulana. Kalau hati bahagia tuh biasanya yang bisa ilmiah, Pak, bisa berpikir dengan secara ilmiah. Kalau hatinya lagi bad mood, biasanya itu berpikirnya tentang yang putis-putis kayak itu loh, Pak. Kalau galau ya, Kusrik. Makanya kalau tadi saya bilang lagi kesel, nulis aja, tapi jangan dipublish dulu gitu. Dipublish dulu, didapatkan dulu. Daripada kan kita nulis di medsos kan jadi bisa tambah menambah persoalan gitu. Iya. Diungkapkan dengan bahasa puisi biar tidak ketahuan. Ya. Gitu ya Pak Haji ya. Wah, ada lagi. Apakah harus sedikit dipaksa dulu dalam menulis? Sebab kalau tidak dipaksa atau dicoba, kita kadang nggak jadi atau nggak mau menulis. Pak Haji lagi. Oke. Jadi ya paksa diri sendiri. Artinya kan punya komitmen kalau saya bilang itu. Ya, kalau nggak bisa dibilang paksaan ya komitmen gitulah gitu ya. Kita punya komitmen pada diri sendiri bahwa saya tiap hari harus menulis gitu ya. Mungkin waktunya 5 menit, apakah 10 menit atau setengah jam. Ya, misalkan kita punya waktunya 5 menit ya 5 menit misalkan cuma ternyata dalam waktu 5 menit itu cuma 2 atau 3 kalimat ya nggak apa-apa gitu. Jadi padahal nggak sama sekali gitu. Tapi komitmen ya. Jadi lebih kalau saya menyebutnya bukan memaksa diri sendiri atau enggak, tapi saya pakai bahasa komitmen kita sejauh apa gitu untuk menjaga konsistensi kita belajar menulis. Itu ya Pak Haji. Nah, waktu kita sudah 1 jam lebih ya. Apakah masih adakah yang mau bertanya? Ya, saya mau menyapa Pak Mujib. Halo Pak Mujib. Ya, seru ya. Gimana Pak? Ya, kayaknya udah lewat ya waktunya 1 jam lebih. Jadi sebenarnya ini memang masih ingin lanjut ya, karena menarik sekali untuk topik praktik baik menulis ini. Jadi, harapannya dengan ini semoga kita jadi terpacu ya untuk menulis apa yang sudah kita lakukan sebagai guru ya, terutama pengalaman kita di dalam kelas itu kita tuangkan dalam tulisan agar dapat kita bagi kepada teman-teman guru kita yang lain ya. Dari teman ini dapat saya rangkumkan ya, bahwa menulis itu adalah aktivitas berpikir apakah tulisan kita itu sudah sesuai dengan tujuan agar terhindar dari persepsi ganda. Kemudian bagi penulis pemula, agar memudahkan dalam menulis, buatlah kerangkanya terlebih dahulu. Dan agar lebih mudah menulis lagi, menulislah dengan metode ATAP. Ya, Pak Suhad, closing statement please. Oke, closing statement. Oke. Apa ya?
Ya, baik, teman-teman semuanya. Kita semua ada satu pasti ya dari kita semua, yaitu kita semua akan meninggalkan dunia ini. Ya, nah sebelum ketika kita meninggal dunia gitu ya, sudah kita ada di dunia ini. Jangan sampai nama kita hanya tertulis di batu nisan kita. Oke. Kita buat monumen kita sendiri gitu ya, berupa tulisan kita, entah itu di buku, entah itu di surat kabar, entah itu di blog kita, atau mungkin di mini blog sebuah publisher gitu ya. Tapi yang jelas ada jejak kita gitu. Kita meninggalkan sebuah kenangan bagi anak-anak kita, cucu kita, generasi kita yang bisa mereka pelajari. Kita meninggalkan amal baik kita yang bisa jadi mudah-mudahan gitu ya, bisa jadi amal jariah kita gitu ya, ketika itu dibaca oleh orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dibagikan lagi oleh orang lain gitu ya. Itu dari sebuah tulisan itu kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya gitu. Oke, itu silakan kita menulis, silakan teman-teman menulis, tidak perlu menjadi sempurna gitu ya, karena tidak akan pernah bisa sempurna. Tidak perlu malu ketika kita sadar tulisan kita masih banyak kekurangannya, nggak perlu malu, karena pasti akan ada kekurangan, selalu ada kekurangan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas semua kekurangannya, kelebihannya silakan dibawa pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Password jangan ditutup dulu ya, Password. Oke. Ini Materinya sudah saya share di. Materinya ada di kolom chat ya. Terima kasih Pak Sud. Ya, untuk ini silakan open kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Ya. Kita foto bersama ya teman-teman. Oke, silakan open cam. Terima kasih Pak Suhud hari ini sudah berkunjung di perdana nih di TPD KGB HST. Semoga sering-sering ya Pak Suhud ya. Oke, saya 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di TPD berikutnya ya teman-teman. Selamat berweekend, selamat beraktivitas. Terima Oh ya, kasih untuk Bapak Mudi. para Terima peserta kasih Pak nanti Sud. menulis refleksi ya di grup WA. Menulis refleksi pertemuan kita hari ini di grup WA nanti. Teman-teman, saya mohon izin untuk keluar dari room ya. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih ya Pak Suhud. Terima kasih Pak Suhud. Ya, teman-teman. Ya, baik. Pak Mujib. Oke. Iya, Bisri. Pak Ah. Yandi. Hai. Ulun salah lihat jadwal Mang Mujib, Masya Allah. Selalu tuh kemarin juga saya kalau lihat jadwal, ayo. Barat gitu. Oh iya. Yandi pasang alarm, alarm. Ya Allah. Astagfirullah. Padahal pengen banget ngobrol banyak sama Pak Sud. Bahaya banget. Undang lagi Pak Sud. Undang lagi. Nih, Pak Edi di perjalanan ya, perjalanan pulang. Hati-hati Pak Edi di jalan. Itu Pak Edi juga dari itu kayak di jalan juga. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman yang di ini sudah hadir di KGBN HST. Sampai jumpa ya. Nih, mungkin bentar lagi ada TPD KGBN Tapin nih. KGBN Tapin kayaknya spesial juga kayaknya. Ditunggu. Waduh, siapa nah bintangnya? Siapa? Pak Yandi. Kapan Pak? Kapan? KGBN Tapin hari apa ya? Rabu. Kamis ya? Rabu ya? Rabu apa? Rabu ya? Oh, berjadwal.
Ya. Oh, Nanti berarti kalau narasumber, untuk Baraba ini hari Sabtu. ya betul Sabtu. Oh, Nah, oke, oke. Terus di Tapen hari Rabu. Rabu. Tanah Laut, Selasa. Selasa. Banjar. Ya, Banjarmasin ini apa nih? Apa ya? Tapi nanti kita mau apa ngobrol-ngobrol bareng deh penggerak nanti ada semoga ada program kita bisa ada sesuatu nih ya akan kita rencana semoga bisa bergerak bersama ya. Amin. Oke. Nanti kita atur. Siapa? Pasti. Oke. Oke, izin live Pak Mujib. Suaranya Silakan. tidak ada. Ya silakan Bu Pak Yandi. Terima kasih Bu Rina, Bu Sri. Izin live Pak. Terima kasih Silakan. banyak. Oke. Assalamualaikum. Salam.